Kalau sekarang pemain favoritnya siapa di Newcastle? Semua membuat banyak kesalahan sih, jadi udah mulai kesal. Jersey terburuk? Yang musim ini sih sebenarnya. Halo sahabat Olah Bola, sekarang Olah Bola lagi main-main nih di lapangan Big Depok. Dan sekarang Rizky sudah bersama dengan member dari Indotune Army. Halo, apa kabar Mas Abraham? Ya, baik-baik, makasih. Bagaimana nih perasaannya? Kalau aku lihat-lihat nih sekarang lagi seneng nih. Pasti dong, berbunga-bunga dong. Gimana nih perasaan sebagai fans Newcastle saat ini setelah di take over oleh Pangeran Arab? Karena ini adalah apa ya, udah ditunggu bertahun-tahun gitu. Akhirnya jadi juga sebenarnya dibilang gembira, lebih ke lega gitu. Lega akhirnya owner yang lama yang memang gak mau investasi itu cabut. Masalah siapa yang menggantikan itu nomor 2, nomor 1 adalah di take over, udah gitu aja gitu. Kalau perjalanan dari Indotune Army sendiri gimana sih sejarahnya, pertama berdirinya seperti apa? Ya awalnya itu dari sekitar tahun 97 itu founder kita Om Edi Suryadi ngirim ke surat membaca ke tabloid bola pada saat itu ya. Mencari siapa nih yang suka Newcastle, gabung ke mailing list ada Yahoo Groups kalau nggak salah pada saat itu kan. Ya itulah awal mulanya dia membuat Indotune Army. Lumayan ramai itu tahun 2000 sekitar 2007-2008 itu di Proboards, itu salah satu website seperti Kaskus. Berarti sekarang kira-kira anggotanya berapa sih totalnya? Kita tuh membagi dari member terdaftar dengan simpatisan. Member terdaftar itu ada 423 kalau saya nggak salah ya, sampai 2017 kemarin 423, 2019 kita belum ngitung. Kalau simpatisan itu di grup Facebook tuh lumayan ramai tuh 1000-an dan aktif gitu. Kenapa kita bilang simpatisan? Karena mereka belum terdaftar sebagai member. Setelah di take over nih dengan Pangeran Arab, apakah ada penambahan anggota lagi? Seperti saya bilang tadi, member tuh belum dibuka lagi, cuman simpatisan semakin banyak gitu. Kalau sekarang pemain favoritnya siapa di Newcastle? Pemain favorit, semua membuat banyak kesalahan sih, jadi udah mulai kesal. Alan Maximin dan Callum Wilson gitu. Yang satu dribbler, yang satu yang satu scorer. Jadi kalau misalnya salah satu dari mereka tuh nggak main, seperti ya kekurangan nyawa. Newcastle sendiri ada mereka juga ada susah main, apalagi nggak ada gitu. Terus kalau menurut Kak Abram sendiri nih, PR terbesar dari Newcastle ini tuh apa? Yang mengatur pembelian pemain atau pemilihan staf pelatih itu kan biasanya di klub-klub itu ada namanya managing director atau director football. Di Newcastle tuh nggak ada gitu. Ada sebenarnya si namanya orang lokal juga tuh Lee Charnley, tapi dia nggak mengerti itu tentang sepak bola gitu. Sedangkan klub-klub lain tuh biasanya kan mantan pemain gitu. Betul. Jadi internalnya dibenahin, akademi juga gitu. Akademi juga, kalau akademi mungkin ya untuk 5 ke 10 tahun ke depannya. Dan kalau yang sekarang itu yang menjadi face untuk dihormatin pemain adalah sebenarnya ada manajer baru, belum ada. Belum ada. Berarti selama menjadi fans Newcastle sampai saat ini nih, di masa kepelatihan siapa sih yang paling disukai sama Mas Abram? Sir Bobby Robson sebenarnya. Kenapa tuh? Pertama dia seorang respected manager gitu, bukan cuma di Inggris ya, tapi di dunia lah gitu, di Spanyol, di Portugal, di Inggris apalagi gitu. Dan dia mantan pelatih timnas nasional Inggris yang memang seorang yang bukan hanya jago taktikal tapi seorang yang dihormati. Jadi ketika dia masuk Newcastle tuh lagi bobrok-bobroknya pada saat itu. Begitu dia masuk, match kedua langsung menang 8-0. Itu aja udah membuktikan kalau moral pemain tuh langsung terangkat gitu. Ya dia 2 musim pertama tuh masih mid-table gitu. Tapi selanjutnya peringkat 4, peringkat 3 dan peringkat 5. Jersey Newcastle mana sih yang paling favorit? 95-97, tapi saya lagi nggak pakai sekarang. 95-97 tuh yang 95-96 away itu yang biru merah itu benar-benar cakep. Favorit karena memorable dan pernah disurvei juga salah satu jersey terbaik Liga Inggris sampai sekarang all time gitu ya. Jersey terburuk? Jersey terburuk yang musim ini sih sebenarnya. Oh iya. Musim ini jadi gini nih, sponsornya kan udah ganti tuh jadi bukan masalah sponsornya sebenarnya. Jadi desainer tuh lupa membuat. Kalau ketika dia dimasukin sponsor ke jersinya, di sini ada kayak tempat kancing bajunya, di situ kayak membuat angka 4 gitu. Itu kan bukan masalah angka 4 ya, tapi sangat visible, jadi jelek gitu. Ya, benar-benar. Padahal jersey home. Terus kalau misalkan nih Mas Abram jadi pelatih Newcastle sekarang, pemain mana sih yang mau dibajak? Yang kira-kira mau aja gitu ya. Kalau pemain kelas dunia kan sepertinya pertama mereka nggak mau lah ngapain ke tim jelek gitu. Agak susah ya pasti. Yang pasti adalah pemain yang sebenarnya bisa dibilang cukup bintang tapi nggak kepake di timnya gitu dan butuh waktu bermain lah ya. Di MU ada Jesse Lingard, umurnya mau ditarik ya kan.
Kalau dari luar Inggris, rumornya ada Niklas Schule itu yang dari Bayern Munchen. Katanya dia tertarik gitu. Pelatih yang diinginkan untuk melatih Newcastle tuh siapa sih? Sepertinya dia udah paling cocok karena ada 3 pemain Bournemouth, ex-Bournemouth yang main di Newcastle. Manajer Ajax, Erik ten Hag itu kan, Erik ten Hag, Ten Hag itu kan memang bagus kan, dia membangun fondasi dari pemain muda yang kita juga kenal siapa. Sekarang udah pada dijual mahal-mahal ke klub-klub kayak misalnya De Jong atau Matthew De Ligt ke Juve ya kalau nggak salah. Ya, terima kasih Mas Abram ya. Kita lihat sepak terjang dari Newcastle nanti di bulan Januari ya udah mulai nih. Nah, Februari mudah-mudahan udah bisa bermain dengan pemain squad yang baru lah. Terima kasih Mas Abram. Halo, kami dari Indotun Army. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Instagram dan YouTube-nya olabola.com dan juga Instagram, Twitter, dan Facebook-nya Indonesian Tun Army atau @Indotun Army. Howe the lads!